Reza Valdo Mas Paitela adalah seorang figur pemimpin yang berhati luhur. Pemikiran Bapak Raja ini saya bilang dia sudah berpikir 5-10 tahun ke depan gitu, bahwa tuntutan ke depan bahwa digitalisasi itu menjadi kebutuhan yang sangat mutlak. Reza Valdo Mas Paitela ini menjadi idola kami, menjadi idola masyarakat negeri Rutong ini. Dan apa yang sementara ini beliau lakukan itu talan dan terbukan hanya untuk kemajuan negeri ini. Artinya dia tidak cuma berpikir untuk pengembangan negeri Rutong secara mandiri, secara sendiri, tanpa memikirkan negeri-negeri lain, tapi bagaimana model-model yang dikembangkan di negeri Rutong ini juga menjadi bentuk yang akan dikembangkan di negeri lain. Kalau menurut Bapak Raja bilang, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Negeri Rutong pada masa tahun 2020 awal merupakan sebuah negeri yang bisa dikatakan memiliki keunikan, memiliki persamaan dengan banyak negeri-negeri adat yang ada di Pulau Ambon ataupun di Maluku. Namun secara khusus memang cukup lama negeri Rutong tidak dipimpin secara langsung oleh pemimpin definitif, sehingga menurut pandangan kami dan juga kebanyakan orang, ini mempengaruhi tata kelola daripada kehidupan masyarakatnya, juga memberikan juga dampak tersendiri bagi tata kelola administrasi pemerintahannya. Tepatnya tanggal 28 Februari 2020, saya dikukuhkan untuk menjadi raja di negeri Rutong sesuai dengan materuma perintah di dalam adat negeri Rutong. Oleh sebab itu, salah satu hal yang pertama yang saya lakukan pada waktu itu adalah untuk menata ulang perangkat pemerintahan yang ada di negeri Rutong. Pola di dalam bagaimana kita membangun negeri yang didasari oleh segmentasi masyarakat karena kebutuhan dan apa potensi yang bisa dikerjakan oleh setiap segmentasi itu tentunya berbeda-beda. Bagi mereka yang muda, mereka senang dengan digitalisasi, maka kita pun juga menghadirkan solusi digitalisasi di negeri Rutong, di mana diawali dengan bentuk aplikasi digital guna menunjang tata kelola pemerintahan, khususnya di dalam pelayanan masyarakat. Dan dari sana, fitur-fitur daripada aplikasi digital ini terus berkembang sampai kepada fitur keuangan, di mana di sana fasilitas pinjaman, tabungan, ataupun cara pembayaran termasuk QRIS di sana bisa dilaksanakan melalui aplikasi. Hari ini fitur-fitur pengembangan daripada Rutong ID ini terus kita kembangkan mengarah kepada aspek fitur kesehatan maupun fitur-fitur untuk kita bisa membina kelompok-kelompok masyarakat ke dalam minat-minat tertentu yang dimiliki oleh mereka. Apakah itu minat yang dikaitkan dengan kecintaan kepada lingkungan hidup, minat yang dikaitkan dengan fashion mungkin, ataupun minat-minat lain sehingga kita bisa membina kelompok masyarakat itu untuk menjadi lebih terampil dan akhirnya mereka bisa bermanfaat untuk menjadi wirausahawan di dalam membangun negeri ini. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Bapak Raja bagi kami di negeri Rutong, yaitu pengembangan pariwisata, yang merupakan salah satu ujung tombak pembangunan di negeri Rutong. Yang selama ini terjadi, kami sadar sungguh bahwa dengan segala kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh kami, namun dengan ditunjang dengan digitalisasi yang merupakan sarana penunjang kami dalam melaksanakan percepatan pembangunan ini dari sektor pariwisata yang selama ini kami banggakan.
proses pariwisata yang selama ini kami lakukan, yaitu pelayanan bagi anak-anak sekolah, yaitu berupa edukasi wisata yang kami lakukan. Selain itu, kami juga menerima kunjungan atau wisatawan yang datang dari mancanegara. Proses pembayaran yang kami lakukan selama ini sudah merujuk pada proses digitalisasi. QRIS salah satunya, yang mana bisa menunjang kami dalam proses pembayaran tunai. Digitalisasi ini bukan hanya berfungsi untuk menggerakkan tata layanan lebih baik, tetapi juga bertujuan untuk bagaimana bisa menjadi sebuah cara bagaimana kita membina generasi muda kita, khususnya generasi milenial ini atau generasi produktif dari 31 tahun ke atas, untuk mereka juga bisa mulai memiliki daya pikir untuk melaksanakan sebuah inovasi-inovasi terobosan, sebuah inovasi yang kreatif di dalam membangun negeri melalui pola kewirausahaan. Dan terus terang di negeri Rutung kita pun juga masih terus berusaha berpikir secara kreatif untuk bagaimana terus berinovasi, berkreasi di dalam cara-cara kita melibatkan berbagai macam komponen masyarakat ini, terutama bagi masyarakat yang mungkin lebih berdewasa, agar mereka tidak gaptek ya, ataupun tidak bisa menggunakan teknologi itu sama sekali. Nah, jadi ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan, tapi kuncinya adalah bagaimana untuk memulai daripada generasi muda kita, generasi milenial kita, ataupun generasi produktif kita yang berumur dari 31 sampai dengan 45 tahun. Karena dua kelompok umur generasi ini, ya, dari 18 sampai dengan 30, 31 sampai dengan 45, adalah merupakan motor penggerak daripada perubahan habit, kebiasaan, perubahan daripada penggunaan tools digitalisasi itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Latar belakang daripada kita menyelenggarakan digitalisasi di negeri Rutung, karena kita melihat bahwa dunia hari ini sedang mengarah kepada digital teknologi. Dan oleh sebab itu, melalui digital teknologi harapannya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan lompatan daripada pertumbuhan kemajuan daripada negeri ini dengan adanya digitalisasi. Lompatan ini penting sekali bagi Rutung agar kita bisa keluar daripada ketertinggalan kita, tetapi dengan adanya digitalisasi kita bisa melaksanakan perubahan-perubahan daripada tata kelola pemerintahan kita, walaupun kita merupakan sebuah masyarakat adat yang berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini selama ini, tetapi juga bagaimana kita bisa menggunakan teknologi sebagai alat atau tools untuk membantu kita bagi pertumbuhan eksponensial di waktu yang akan datang. Ya, beta sangat bangga sekali sebagai anak negeri Rutung karena perkembangan Rutung dari beberapa tahun lalu dan saat ini sangat berbeda sekali. Di mana Rutung yang memang awalnya tidak ada UMKM, sekarang
dengan perkembangan, dengan kehadiran Raja Negeri yang baru, adanya UMKM. Nah, ini kita melihat bahwa ada perkembangan. Bukan saja itu, lokasi wisata Negeri Rutung, lokasi sagu, wisata sagu pun ada di Negeri Rutung. Di samping itu juga Rutung menjadi objek wisata yang banyak didatangin para masyarakat dari berbagai lokasi di Kota Ambon maupun Maluku, dan juga tidak ketinggalan dari mancanegara pun hadir di Negeri Rutung ini. Nah, ini satu kebanggaan sebagai anak Negeri Rutung, ketorang bangga karena Rutung mulai dikenal sampai ke luar daerah maupun sampai ke mancanegara. Negeri Rutung ini merupakan salah satu smart village di Kota Ambon, dan dari waktu ke waktu negeri ini mengalami perkembangan dengan kemajuan teknologi yang diadopsi oleh berbagai sektor dalam pemerintahan negeri ini, sehingga semua bisa bergerak secara cepat dalam kepemimpinan Bapak Raja Reza Maspetela. Kita sudah lihat bahwa dari negeri ini juga sudah memperoleh berbagai penghargaan atas inovasi-inovasi yang dihasilkan terkait pembayaran, terkait pemanfaatan internet di Negeri Rutung ini sudah sangat memadai, sehingga semua sudah berjalan secara digital. Beta tadi juga sampaikan kepada Bapak Ibu dosen untuk bagaimana mungkin mahasiswa dan masyarakat, Pak Bucu, seperti Beta sampaikan kemarin, juga mungkin bisa disampaikan apa yang kita belajar kepada mahasiswa sehingga menjadi penambahan ilmu bagi mahasiswa. Jadi ini apa itu, tolong saling berbagi satu sama lain, tapi harapannya apa plusnya, apa yang kekurangannya, untuk supaya kita bisa bedahinya. Reza Valdo Maspetela adalah seorang figur pemimpin yang berhati luhur. Beliau memberi arahan untuk pemerintah, bahkan masyarakat, berdasarkan hati. Beliau meluangkan waktunya dalam kesibukan yang begitu banyak, tetapi menyempatkan hati dan pikiran, bahkan seluruh pengorbanannya untuk Negeri Rutung. Jadi kami bangga memiliki sosok Tuan Raja Reza Valdo Maspetela. Perkembangan zaman, teknologi digital itu menuntut supaya semua orang bisa melakukan langkah kreatif dan lompatan-lompatan yang amat berarti, dan didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam itu, sehingga semua masyarakat yang hidup dan tinggal di negeri ini mesti dan mengembangkan diri dan mengembangkan negeri ini ke depan. Jadi inovasi ini adalah gagasan yang didorong supaya kami bisa berjalan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi dan perkembangan zaman ini. Kasih tunjuk saja Mama. Tunjuk saja. Mulai dari 2018 itu setiap pengunjung itu masih sifatnya sederhana, dan lokasi ini juga masih sifatnya sederhana. Dari sisi pengelolaan keuangan dan administrasinya itu masih sifatnya juga sederhana. Yang tadinya itu uang mengalir lewat tangan per tangan, tetapi oleh karena ada kemajuan teknologi di bidang IT, maka sebuah inovasi yang dikembangkan bahwa Negeri Rutung punya Rutung ID, yang di dalamnya ada inovasi-inovasi yang dikembangkan di situ, seperti salah satunya adalah desa Kuiris. Jadi Kuiris berarti orang tidak lagi
bertransaksi secara langsung, tetapi itu lewat scan langsung uang itu mengalir langsung ke lewat IT itu. Kami selaku masyarakat Negeri Rutung, kebanyakan itu adalah petani. Kita bersyukur bahwa dengan adanya kepemimpinan kami Bapak Raja Reza Faldo Mas Petela, mempermudah kami karena ada macam-macam program yang beliau sudah canangkan itu dengan rutung biru dan rutung hijau. Itu adalah salah satu programnya Bapak Raja. Kalau rutung biru terkait dengan kelautan, sedangkan rutung hijau itu terkait dengan pertanian. Negeri Rutung ada punya salah satu badan usaha milik negeri, BUMNEK. Pemerintah negeri membuat itu supaya masyarakat mempermudah untuk menjual hasil pertanian sementara macam kebun cengkeh yang sementara panen. Biasanya ke kota makan transportasi, makan biaya. Makanya itu kita jual di BUMNEK dengan harga yang sesuai dengan pasaran. Makanya itu mempermudah kami untuk masyarakat Negeri Rutung. Sosok para Raja Reza Faldo Mas Petela, Raja Negeri Rutung, di mata kami, teristimewa saya sebagai Sekretaris Negeri, sangat luar biasa karena mempunyai inovasi, terobosan-terobosan yang hanya punya kerinduan untuk membangun negeri. Teristimewa dari sisi digitalisasi yang sementara dikembangkan di Negeri Rutung ini. Kami sadar sungguh bahwa kami punya segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki sebagai perangkat. Namun kami dilengkapi dengan sosok yang sangat luar biasa, penuh inspirasi ini. Kami selaku perangkat pemerintah negeri juga sangat mengharapkan dan sangat mempunyai sebuah kerinduan yang sangat luar biasa bahwa sosok Raja Reza Faldo Mas Petela ini menjadi idola kami, menjadi idola masyarakat Negeri Rutung ini. Dan apa yang sementara ini beliau lakukan, itu teladan dan terbuka hanya untuk kemajuan negeri ini tercinta. Saya atas nama pribadi dan teman-teman yang bekerja di Ekowisata Hutan Sagu, menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah Negeri Rutung, yang dikomandoi oleh Tuan Raja Reza Faldo Mas Petela dengan segudang inovasi, segudang pencapaian yang telah dicapai sehingga membawa negeri ini kemajuan secara lahir dan batin. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Raja Reza Faldo Mas Petela dengan kinerja, dengan sumbangan hati dan pikiran bagi negeri ini, dan harapan kami supaya negeri ini akan mencapai target yang ditargetkan dalam visi misi Tuan Raja Reza Faldo, bahwa dari Negeri Rutung orang lain juga bisa menjadi mendapatkan berkah. Inovasi digital menurut saya itu sangat luar biasa nih. Ya, jadi pemikiran Bapak Raja ini saya bilang dia sudah berpikir 5-10 tahun ke depan gitu, bahwa tuntutan ke depan bahwa digitalisasi itu menjadi kebutuhan yang sangat mutlak, ya. Itu. Jadi ini sudah bagus, kembangkan terus, dan tentunya dengan inovasi-inovasi produk-produk yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mewakili teman-teman dari UMKM Negeri Rutung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Raja atas dukungan yang Bapak Raja lakukan sehingga kami semua bisa bertumbuh dan berkembang sesuai harapan Bapak Raja. Harapan kami UMKM Negeri Rutung semoga ke depannya
Bapak Raja bisa lebih mengembangkan lagi UMKM Negeri Rutong ini dengan produk-produk unggulan yang ada di negeri, agar ekonomi keluarga lebih meningkat lagi untuk mensejahterakan masyarakat Negeri Rutong. Apa yang dijalankan di Negeri Rutong ini, dia tidak menutup diri. Artinya dia tidak cuma berpikir untuk pengembangan Negeri Rutong secara mandiri, secara sendiri, tanpa memikirkan negeri-negeri lain, tapi bagaimana model-model yang dikembangkan di Negeri Rutong ini juga menjadi bentuk yang akan dikembangkan di negeri lain. Kalau menurut Bapak Raja bilang, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi lewat program-program ini bagaimana Negeri Rutong menjadi berkat bagi negeri, desa ataupun kelurahan lain di Kota Ambon, bahkan di Maluku. Kalau saya boleh melihat perjalanan hampir 4 tahun, merupakan sebuah tanggung jawab adat untuk bersama-sama dengan masyarakat Negeri Rutong membangun, menumbuh kembangkan negeri ini untuk bisa menjadi negeri yang sejahtera, sehingga harapannya dengan masyarakatnya terbina, masyarakatnya terbangun, baik itu secara keterampilan, secara keahlian, secara pengalaman dan pengetahuan, perasaan sukacita yang tidak ternilai setiap saat saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam setiap insan warga masyarakat Negeri Rutong. Khususnya adalah melihat bagaimana generasi muda kita. Bagaimana hari ini banyak daripada generasi muda kita misalnya memiliki kemampuan lebih dari sisi keterampilan seni budaya mereka. Ya, sehingga mereka bisa memberikan dampak dan perubahan yang kecil sedikit demi sedikit, harapannya bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada keseluruhan negeri-negeri adat yang lain ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Dengan demikian, saya berharap bahwa Maluku, Ambon menjadi negeri yang benar-benar maju, makmur, sejahtera seperti apa yang diharapkan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita maupun orang tetua kita.